selagi saya bersama suami bisa mendukung ya apapun akan saya korbankan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya bisa hadir lagi nih di segmen kedua, tentu saja bersama dengan narasumber yang sama nih. Oke, tadi kita sudah ngebahas tentang kesenangan Manaf ya. Nih Manaf ini sudah hadir di hadapan kita Nah, kesenangan Manaf tentang balance bike nih. Tapi di segmen kedua ini kita akan membahas nih bagaimana Mbak Imbar mendukung penuh nih cita-cita anak-anaknya. Nah, aku mau tanya ini Mbak, menurut Mbak Imbar nih, seberapa penting sih cita-cita tuh untuk anak-anak Mbak Imbar sendiri? Kalau menurut aku sangat penting sih Mbak, karena dari cita-cita itu kita mengajarkan proses belajar anak untuk mewujudkan mimpi. Dan kita harus sangat memotivasi anak-anak kita supaya gimana sih prosesnya, perlu ada jatuh bangun dalam mimpi gitu, dalam mimpinya mereka gitu kan ya. Jadi aku selalu berpesan kepada anak-anak aku, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa gitu kan ya. Terus mereka misalkan bilang mau jadi dokter, oh kalau kamu mau jadi dokter berarti kamu harus tekun belajar. Dan pastinya sih motivasi sih yang paling utama, itulah pentingnya mimpi. Jadi mereka ini tahu kamu kalau emang mau mewujudkan mimpi ya harus bekerja keras dari sekarang. Gak ada yang instan dan gak ada yang bisa terwujud tanpa adanya usaha dan berdoa. Ya itu gitu. Dia ya, makanya memang cita-cita itu penting banget Mbak untuk proses. Penting banget untuk proses kehidupan kita. Itulah yang mendasari sih Mbak dari kehidupan kita sebenarnya. Betul ya, dari kata tujuan ya sebenarnya ya. Nah, Mbak Imbar nih, aku pengen tahu nih, tadi kan sudah menganggap penting cita-cita untuk anak ya. Kerjasama antara Mbak Imbar dan pasangan nih agar bisa menyesuaikan masa depan anak gitu. Kerjasamanya sih alhamdulillah aku sama suami sampai saat ini sangat baik ya Mbak ya. Dalam sisi kita mengurus anak, mencari nafkah, kemudian mengurus rumah tangga, bahkan bebersih rumah pun kita nih bekerja sama gitu kan ya. Jadi peran kita nih gimana caranya supaya bisa saling nge-backup satu sama lain, supaya anak-anak kita tetap kita bisa handle bersama gitu sih Mbak, kurang lebih. Ya, jadi memang harus ada kerjasama ya Mbak. Banget. Tapi ada ini nggak, sorry kalau misalnya ini aku nanya, untuk misalnya perbedaan pendapat nih gitu kan antara Mbak Imar pengennya anaknya gini gitu kan, tapi mungkin sang ayah maunya kayak gini gitu kan. Itu sih pasti ada sih Mbak. Perbedaan pendapat itu sebenarnya yang membuat poin yang benarnya akan timbul gitu kan. Jadi aku misalkan kalau Manaf nggak mau A, nggak mau B, ya udah berarti jalan tengahnya kita tanya langsung aja nih ke anaknya maunya apa gitu, kita serahkan langsung. Jadi masing-masing ego nih kita tahan nih demi anak-anak. Jadi ya kita tanya langsung aja. Ya itulah, dan dari kaminya mendukung tapi sesuai kemampuan dari kami juga, tidak untuk memaksakan gitu sih Mbak. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih ya bagaimana Manaf tuh ternyata aktif banget balance bike gitu kan, setiap minggu mengikuti kejuaraan ya. Lihat bunda-bunda ya, sepertinya kayak ada konser sendiri di pojok sana. Ada konser sendiri di pojok sana nih ya dari Manaf nih. Nah, tapi pasti namanya anak-anak ya, ada boringnya, bosennya gitu kan. Gimana nih dari Mbak Imbar sendiri itu bisa menyesuaikan nih ketika Manaf tuh lagi mungkin di fase bosen gitu berlatih balance bike? Itu sering banget sih Mbak, dia ngerasa bosan, namanya anak-anak dan usia ya tadi yang saya pernah bilang 1-6 tahun ini masih mudian. Jadi gimana saya cari solusi supaya si Manaf ini mau berlatih kembali tapi dengan cara suasana yang berbeda. Misalkan saya ajak ke taman nih dengan suasana yang berbeda. Biasa kan di lapangan-lapangan, terus dengan saya membawa kon kecil. Kemudian saya pernah bawa dia tuh ke pantai dengan membawa sepeda. Itu sangat seru banget. Terakhir itu saya mengajak Manaf dan Baby Riders Balance Bike Tangsel ini kita bersepeda sambil ke Ragunan loh Mbak. Sambil ngeliat hewan-hewan kan seru banget. Jadi mereka nggak mengayu sih, maksudnya bawa sepeda gitu membawa kan, sepeda.
keliling-keliling ke kandang-kandang hewan. Jadi memang kegiatan rutin kami itu sebulan sekali itu ada playdate keluar. Supaya itu bertujuan bagaimana caranya baby riders latihan nggak hanya itu melulu dan di tempat itu saja. Jadi kita cari solusi, oh yaudah kita playdate keluar, cari suasana yang membuat anak-anak senang dan nyaman. Gitu ya, jadi mencari suasana yang beda nih. Nah kan mungkin concernnya Manaf sekarang ini kan lagi balance baik gitu gitu Mbak. Tapi pernah nggak sih mungkin Mbak Imbar gitu kan menawarkan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang kayak mungkin mewarnai atau mungkin ada bakat lainnya gitu selain dari di aktivitas fisik berarti ya gitu. Nah kalau aku lihat nih Manaf pada saat ini dia ini suka banget nyanyi loh Tante. Oh iya, abang suka nyanyi. Coba mau dengar suaranya. Tadi aku lihat kamu semangat banget gitu, lihat kamera gitu kan. Mau nyanyi nggak? Mau nyanyi? Dia malu ya. Jago kandang nih. Tapi tadi ini berani walaupun gak ada suaranya yang diliatin ya, yang dikeluarin suaranya. Kamu biasanya nyanyi apa Manaf? Nyanyi apa sayang? Besok nyanyi lagu apa? Ibu ya? Sama guru ya? Guruku ya? Memang bakatnya berarti memang lagi senang nyanyi gitu. Saya senang nyanyi dan kalau untuk olahraga lain sih dia lagi minta untuk main bola sih Mbak. Pengen bola ya Bang, main bola ya. Cuman aku belum lihat sampai dia bermainnya gitu nih, bener gak sih gitu kan. Dia suka bola tapi ya balik lagi apapun kemauan dia, keinginan dia selama positif untuk dia ya kami sebagai orang tua ya tetap mensupport sih Mbak. Apa keinginan mana. Iya. Tapi maksudnya dari Mbak Emma sendiri apakah memperkenalkan dulu atau malah Manafnya kayak aku tadi kayak misalnya bola ya, dia pengen sendiri gitu kan. Berarti kan baru keinginan gitu. Jadi kan kalau anak-anak sekarang kan lebih pinter ya Mbak dari zaman kita dulu. Entah dia lewat YouTube atau media sosial lainnya. Kadang dia yang menyampaikan ke saya dan suami gitu. Mah, Pak, abang mau ini deh. Terus kita yang tanya-tanya, kok dia bisa tahu ya gitu. Emang abang benar serius mau ini? Iya, soalnya abang nggak tahu dari mana gitu. Itu dari teman abang misalkan gitu. Oh ya udah boleh, nanti coba kita lihat nih. Emang abang mau ikut ke sana. Gitu ya. Jadi emang kadang ada yang ditawarkan, kadang ada yang memang dia inisiatif sendiri ya. Nah mungkin dari Mbak Imbar nih, tips mungkin bisa kasih tips ya buat ayah bunda nih yang lagi nonton, mengenalkan atau menimbulkan hasil keinginan dari anak supaya bisa aku pengen ini gitu kan, aku pengen mewujudkan ini gitu. Kira-kira ada tips gak buat ayah bunda nih? Tips untuk ayah bunda yang di rumah, jangan pernah mengeluh apalagi nggak pernah ngasih motivasi ke anak ya di rumah. Jadi kita harus rajin memotivasi dengan cara mengedukasi anak dengan solusi yang dia suka gitu loh Mbak. Misalkan ayo yuk, kan biasanya kita ngerayu nih sebagai orang tua, kamu mau nggak ini? Nanti bagus loh manfaatnya. Kita kasih edukasi terus setiap hari, jangan pernah bosan di rumah seperti itu ke anaknya. Karena dari situ kalau memang anaknya memang berbakat atau suka di bidangnya itu, pasti dia akan minta lagi sih Mbak, tanpa adanya balik lagi paksaan dari orang tua. Jadi mereka tuh ngejalaninnya juga enak, dengan hati, senang setiap habis latihan ataupun dia berkegiatan apalah itu ya, itu pasti bakalan senang buat dirinya, buat tumbuh kembangnya dan kelanjutan mereka di masa mendatang sih. Iya, itu ya tipsnya dari Mbak Imbar ya Bunda, mungkin perlu diterapkan. Jadi yang penting jangan bosan motivasi ya Mbak. Bener, jangan bosan memotivasi dan jangan pernah memaksa anak. Itu sih ya. Jadi coba tanyakan dulu mungkin kalau ayah bunda mungkin dua-duanya penyanyi terus pengen jadi anaknya jadi penyanyi kan belum tentu ya. Iya, mungkin anaknya menjadi penari ya kan, tetap bisa betul. Jadi harus menyesuaikan. Itu jadi tips ayah bunda ya. Mbak, kalau misalnya aku mau tanya, apakah ada hambatan nih selama mendampingi kegiatan anak-anak menjalankan hobinya, mungkin dari Manaf atau kakaknya gitu? Hambatan sih paling ya dari sisi waktu sih Mbak. Karena kan aku kebetulan juga punya anak kecil ya. Masih adiknya Manaf nih. Aku saya kira, mohon maaf ya bunda ya, ternyata Manaf ini bukan anak terakhir.
Jadi Manaf ini punya adik yang masih baru 3 tahun. Itu kadang juga aku menyesuaikan waktunya nih, kalau aku misalkan kemana untuk menyalurkan hobinya dia nih lagi balap, tapi aku lihat dulu nih adiknya ada jagain gak, karena kan kalau diajak-ajak pun juga takut kasihan gitu kan ya. Apalagi ya kalau untuk menghambat sih sepertinya tidak ada sih. Yang menghambat itu mungkin moodinya anak ini ya. Ya betul itu sih pasti ya, sih itu Mbak. pasti. Karena moodinya anak ini kalau udah tiba-tiba ikut lomba di lokasi nggak mau. Pernah ada pengalaman? Pernah. Pernah, itu kebanyakan baby riders ya, balance bike Tangsel itu seperti itu. Apalagi di kategori usia 2 tahun nih. 2 tahun 3 tahun. Apalagi kalau tracknya outdoor ya kan. Terus tiba-tiba nunggunya lama, panas, yang udah semangat di rumah, ketika di start dia udah nangis, cranky gitu. Udahlah. Mamanya tiba-tiba nangis, mukanya lemah, nggak jadi. Itu sih. Selain waktu, ya itu moodinya anak sih lebih utama. Dan pastinya ya itu sih Mbak, kalau misalkan kita mendukung anak sesuatu hal, ya balik lagi kita sesuai dengan kemampuan dan keinginan si anak mau seperti apa dan gimana gitu. Iya, berarti memang hambatannya ini nggak terlalu apa ya? Enggak sih. Yang apa yang harus pusing-pusing nih ayah bundanya ya gitu kan, biasanya dia kayak mungkin ya balik lagi ya, kalau terlalu memaksakan malah jadi kasihan anaknya. Iya, kasihan anaknya, jadi kitanya betul. juga Nanti takutnya kena ke psikis anaknya, malahan jadi kita untuk mengembalikan psikis anaknya ini malah susah nantinya. Iya sih betul. Nah kalau misalnya nih Mbak, sampai saat ini gitu ya, ada nggak sih hal terbesar yang Mbak Imbar dan suami lakukan gitu kan dalam mendukung mungkin kegiatan anak, entah dari hobinya atau untuk mewujudkan keinginannya gitu? Hal terbesar ya Mbak, hal terbesar sebenarnya untuk mewujudkan keinginan anak, apapun itu sih tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Selagi saya bersama suami bisa mendukung, ya apapun akan saya korbankan. Tapi ya balik lagi sesuai dengan kemampuan dari diri kita ya Bunda nih, ingat. Karena ya pasti kita semua sebagai orang tua nih ingin banget anaknya mewujudkan cita-cita dan mimpinya mereka. Tapi balik lagi ya itu dia, hal terbesar yang harus kita berikan ke mereka yaitu motivasi, dukungan moral pastinya, dan kemudian semangat, serta ya tidak akan pernah memaksakan keinginan anak untuk harus apa yang dari diri kita, seperti terobsesi ya, kamu harus begini-begini ya. Tapi anaknya nggak mau, itu sih jangan sih. Pokoknya sih selagi kita masih bisa dukung ya pastilah harus dukung lah sebagai orang tua, nggak boleh enggak. Pokoknya ya kalau ditanya ke ayah bunda nih pasti tahu nih hal terbesar, wah itu mau waktu, mau uang, mau tenaga, gitu kan. Semuanya akan kita kerahkan untuk anak kita. Ya balik lagi, yang penting kita berdoa kalau memang diizinkan sama Allah ya pasti akan berjalan terus. Ya insya Allah ya Bunda ya dan Mbak Imbar ya. Nah apa nih kalau misalnya kan kita tadi kan setiap hari gitu kan balance bike gitu, latihan dan lain-lain. Cara mengatur waktunya nih dari Mbak Imbar sendiri gitu kan, supaya gimana pun ya pertama dia nggak jatuh sakit pastinya dong gitu kan, terus kedua juga supaya Manafnya ini tadi mungkin nggak bosen gitu. Cara solusinya ya dia sekolah dan dia latihan sih Mbak, sebenarnya itu sih kegiatan yang dia tekuni setiap harinya. Yaitu kita pintar-pintar membagi waktu, dan tapi jujur anak-anak ini setiap latihan itu dia hanya, misalnya kita kasih waktu 2 jam ya Mbak, itu sejam dia fokus, sejam dia bermain. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Semuanya aku ngurus anak-anak baby riders bebek Tangsel itu seperti itu. Bahkan karena ya si orang tua yang nanya, kenapa sih anak saya kalau latihan tuh suka nggak fokus, suka gitu, gampang capek gitu. Ya balik lagi, namanya anak-anak, kita tidak bisa paksakan. Dan kemudian yang mengatur waktunya itu Mbak, gimana caranya ya Manaf bersekolah, kemudian beristirahat, kemudian latihan. Kadang dia kan harus ngaji juga kan. Ya itu sih pintar-pintar waktunya, dan diselipkan di seminggu sekali atau 2 kali itu pasti ada family time. Dimana lepas dari semua kegiatan rutin yang mereka jalanin, supaya nih si Manaf nih dan anak-anak lain di rumah nih
nggak bosen mbak, nggak stres lah. Kita aja kan stres ya Iya, kalau disuruh kosan terus belajar gitu belajar kan, belajar kerja gitu. Walaupun sambil makan Iya. tetap aja Iya pasti sih, betul. Apalagi gitu. anak-anak ya Iya, mbak ya, iya, dimanapun ya banget. pasti kemudiannya tuh pasti ada gitu kan. Banget mbak, kemudian anak ini tuh banget. Iya. Makanya kita balik lagi ya, harus bersabar dan nikmati prosesnya. Iya gitu Itu. ya. Itu intinya bunda, harus bersabar dan nikmati prosesnya aja. Udah Betul, maksudnya betul, gak usah betul. terlalu berekspektasi gimana Banget, gitu ya, dan karena jangan terlalu berekspektasi dan berobsesi. nah, itu gitu, kuncinya itu sih. kuncinya ya. Benar-benar. Pokoknya jangan berobsesi dan berekspektasi, apalagi yang namanya anak-anak ya. Banget. Yang penting kita bisa mewujudkan, bisa mendampingi, Banget, bisa memenuhi nutrisinya pun itu juga sudah sebagai rangkaian bagaimana kita bisa mensupport ya, mendukung kegiatan anak. Nah, aku mau tahu Mbak, tadi kan Mbak Imbar misalnya dengan suami itu kan kompak dan lain-lain. Tapi mungkin di awal-awal mungkin untuk calon orang tua gitu kan, pernah nggak sih terpikiran kayak nanti anaknya saya pengen anaknya kayak gini gitu kan, atau kayaknya anaknya kayaknya kalau akademik dari juara akademik mungkin bagus gitu kan, atau di juara non akademik bagus. Nah, pernah diskusiin nggak Mbak sebelumnya mungkin sama suami gitu? Itu pasti sih mbak, setiap orang tua, bahkan masih dalam perut pun kita memikirkan nanti lucu kali ya kalau anak kita lahir, kita jadiin dia seorang pembalap misalkan gitu kan. Ya, tapi itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Balik lagi, tanyakan dulu ke anaknya, kamu suka nggak ini? Kalau dia suka, ayo. Tapi kalau nggak suka ya mau kita ngoyo gimana, memaksakan anak, apalagi kalau dia nggak mau, itu nggak bakalan bisa berjalan dengan baik sih mbak, menurut aku. Makanya ya pasti semua orang tua punya mimpi sih. Mimpinya betul. itu balik lagi, mimpi yang harus kita tanyakan ke anak kita. Kalau sudah besar itu mau menjadi apa gitu ya. Kita harus mendukung, mensupport untuk mimpinya dia terwujudkan gitu sih mbak. Ya, kurang jadi lebih. akan ditanyakan lagi ya nanti ya Iya, Mbak ya ke anak itu sendiri ya. Nah, dari Mbak Imba sendiri ini dengan kegiatan Manaf Acting tadi Balance Bike ya gitu kan, berpengaruh signifikan nggak sih mungkin terhadap tumbuh kembang Manaf, dan bisa dijelaskan nggak perkembangannya mungkin dari usia tadi 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya, Manaf masuk Balance Bike terus akhirnya hingga sekarang umur 6 tahun nih gitu. Ya, jadi sangat signifikan sih mbak. Dia tadi aku coba balance bike nih 1 tahun 8 bulan. Oh, 1 tahun 8 bulan. Dari baru yang jalan cuman kayak terbata-bata, kemudian sampai akhirnya saya mencoba ikutkan kompetisi, dia jatuh nangis, sampai sekarang dia sudah termotivasi dirinya sendiri untuk bisa berkompetisi dengan baik itu seperti apa gitu sih mbak. Jadi selalu bisa mendukung aja sih mbak kegiatan si Manaf ini, tanpa harus muluk-muluk kita gimana gitu, nggak ada sih mbak. Jadi ya perkembangannya tuh nanti terlihat sendiri ya dari Balance Bike sendiri ya. Perkembangannya ini kalau dari si Balance Bike sih sangat baik sih mbak ya. Yang seperti tadi saya juga udah bilang ya itulah Manaf jadi lebih berani, lebih bisa bersosialisasi bersama teman-teman dan orang di sekelilingnya, bisa mengerti apa itu kompetisi yang sebenarnya, kemudian dia lebih termotivasi. Mungkin belum minum nih. Termotivasi dalam hidupnya gitu. Dan dia bisa lebih menghargai sih mbak terhadap sesama. Betul banget. Dia tuh jadi lebih aware aja sama teman-temannya gitu. Karena mungkin ngelihat dari dia sering bersosialisasi sama teman-temannya, jadinya dia Ima si ini misalkan kayak gini mah boleh nggak abang bantu? Oh itu boleh banget gitu. Misalkan kayak si Manaf juga jadi gimana ya? Jadi suka banget dia menyampaikan empatinya ya. Tinggi gitu. Banyak banget sih mbak. Ya terus ya dia jadi lebih lincah dan aktif itu pasti. Ini buktinya sekarang nih aktif banget. Turun ya, Manafnya tidak terlihat di kamera, ini mungkin ayah bunda.
saya ngomongnya jadi gimana gitu ya nih sambil di sebelah nih maaf gitu ya. Namanya juga anak-anaknya gitu ya. Ya Bunda ya. Oke, ya ampun Mbak Imbar. Udah pokoknya namanya anak-anak, kita sebagai orang tua yang penting kan mensupport ya. Tadi baik lagi mensupport, kita tanya lagi kesukaannya anak-anak nih maunya apa sih. Apalagi ternyata nih usia Manaf nih sudah bisa mengungkapkan keinginan gitu kan. Jadi akhirnya ya ayah bunda nggak usah perlu menebak-nebak lagi ya. Mungkin kita ikutin ya udah Manaf, anak-anak kita maunya apa, ikutnya apa gitu dia. Oke Bunda, itu dia tadi banyak banget sharing saya dengan Mbak Imbar nih tentang bagaimana Mbak Imbar ini juga bisa mendukung kegiatan Manaf secara penuh loh gitu kan. Oke, terima kasih ya Mbak Imbar ya. Sama-sama, sudah sharing-sharing. Terima kasih sudah diundang ke sini. Bilang apa sama Tante? Kasih Tante. Sama-sama Manaf. Seneng nggak? Seneng nggak? Kamu tadi kepo kan sama boneka itu kan? Jenny dan siapa? Siapa namanya? Jenny dan Eros loh. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di next segmen ya Mbak. Oke, itu dia Bunda pembahasan ataupun sharing saya dengan Mbak Imbar mengenai dunia balance back dan cita-cita anak nih. Semoga pembahasan di podcast kali ini bisa menjadi inspirasi, edukatif dan informasi buat bunda-bunda semua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini agar bunda-bunda lain juga bisa mendapatkan informasinya nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.